Turnamen Piala AFF 2022 akan segera dilangsungkan pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Ya, timnas Indonesia tentu membidik trofi juara. Maka dari itu, Sintayong berencana menyiapkan para pemain terbaiknya untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF. Bahkan Sintayong rela menyambangi timnas Inggris Billingham FC untuk meminta izin klub agar melepas Elkan Bagot ke timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pasalnya Piala AFF tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga sulit bagi tim untuk mengizinkan pemainnya absen demi membela timnas di regional Asia Tenggara. Apalagi Elkan Bagot saat ini membela Gillingham FC, dan ia menjadi salah satu pemain pilar yang diharapkan bisa unjuk gigi dalam gelaran Carabao Cup 2022. Lolos ke babak keempat Carabao Cup, Gillingham akan menghadapi pesaing dari Liga Premier Inggris, Wolves, pada 20 Desember nanti. Laga ini bertepatan dengan pembukaan Piala AFF 2022. Timnas Indonesia sendiri akan bersua Kamboja pada 23 Desember. Gillingham sendiri mengonfirmasi jika mereka hanya akan melepas Elkan Bagot setelah laga kontra Wolves. Itu artinya ia baru bisa membela timnas Indonesia saat semifinal. Namun jangan khawatir, ada 3 keuntungan timnas Indonesia meski tanpa Elkan Bagot di Piala AFF 2022. Yang pertama, jatah pemain lokal unjuk gigi. Sekedar informasi, Elkan Bagot ialah pemain keturunan yang memilih untuk menjadi WNI dan bermain di timnas Indonesia saat usianya mencapai 19 tahun pada 2021 yang lalu. Elkan memang bermain bagus sebagai bek timnas Indonesia, namun ketika ia harus absen di Piala AFF, ini bisa saja menjadi berkah bagi para pemain lokal. Beberapa bek lokal seperti Fahrudin, Rizky Ridho, Hansa Moyama, Andi Setio, hingga pemain muda Muhammad Ferrari bisa mendapatkan kesempatan bermain. Hal ini pun pernah terjadi sebelumnya saat Elkan Bagot dan beberapa pemain timnas dilarang tampil di final leg kedua Piala AFF 2020 karena dianggap melanggar area bubble. Kala itu, Sintayong memilih untuk menduetkan Fahrudin dan Alfreanda Dewangga berhubung Dewangga tahun ini tidak dipanggil, sayangnya wajah baru untuk beraksi. Kemudian yang kedua, kesempatan debut Jordi Amat. Absennya Elkan Bagot barangkali juga menjadi berkah bagi Jordi Amat, pemain naturalisasi yang berpeluang memainkan laga debut di ajang resmi Piala AFF 2022. Jordi Amat baru saja mendapatkan paspor Indonesia pada Senin, 27 November 2022. Sehingga berdasarkan aturan FIFA, bek kelahiran Spanyol itu bisa membela skuad Garuda. Kebetulan pula, Jordi Amat berposisi sebagai bek tengah, sehingga pemain 30 tahun itu dapat mengisi kekosongan yang sedang ditinggalkan oleh Elkan Bagot. Namun PR yang harus dilakukan oleh PSSI yaitu memastikan Jordi Amat bisa dilepas oleh timnya Johor Darul Takzim Malaysia untuk bermain di Piala AFF 2022 nanti. Dan yang terakhir, termotivasi ke semifinal. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa Gillingham hanya akan melepas Elkan Bagot ke timnas jika berhasil lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Dengan tawaran tersebut, maka diharapkan timnas Indonesia semakin termotivasi untuk lolos dari fase grup dan tampil di semifinal. Pada gelaran kali ini, skuad asuhan Sintayong tergabung di grup A bersama Thailand, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. Bisa dikatakan jika satu-satunya lawan berat bagi timnas Indonesia di babak grup Piala AFF 2022 adalah Thailand, juara bertahan musim lalu, sekaligus tim yang mengubur asa juara bagi Elkan Bagot dan kawan-kawan tahun lalu. Dan itulah tadi 3 keuntungan timnas Indonesia tanpa Elkan Bagot di Piala AFF 2022. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar sekarang juga. Namun jangan lupa like dan subscribe.